Halo semuanya, kembali lagi di Firbi TV bersama saya Bobi Gali. Kali ini kita udah kedatangan tamu spesial. Yang lebih spesialnya lagi kita berada di kantor dia di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Mari kita sambut Pak Idris. Halo Pak Idris. Halo Mas Bobi. Apa kabar Pak? Good. Good. Pak bisa jelasin nggak Bapak itu siapa dan di sini sebagai apa Pak? Silakan. Oke, Mas Bobi, terima kasih kedatangan di kantor kami dan di sela-sela kesibukannya. Saya Idris, saya pimpinan koperasi pegawai ya Rumah Sakit Jantung dan Pemuda Harapan Kita. Oke, berarti Pak ini Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kan Bapak kemarin mendaftarkan merek ya Pak? Betul. Nah, mendaftarkan merek untuk apa tuh Pak? Oh iya, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita ini kita ada bisnis koperasi ya. Koperasi itu kita ada beberapa bisnis kita yaitu minimarket sama apotek salah satunya. Wah keren, berarti itu langsung berada di bawah unit Rumah Sakit Harapan Kita ya Pak? Betul, bagian dari bisnis koperasi tapi di bawah naungan rumah sakit. Oke, Pak pada saat dulu mendaftar ke Firbi ya Pak, kalau nggak salah Bapak udah jalan dulu unit usahanya, terus baru Bapak daftarin. Iya. Kenapa tiba-tiba Bapak berpikiran untuk ngedaftarin Pak? Karena saya pikir terkait merek ya itu saya lebih aware karena harus dipatenkan. Oke. Karena apa ya menyangkut legal aspek ya menurut saya. Betul. Betul. Dan untungnya ya Pak, merek Bapak itu unik ya Pak namanya. Nah iya. Artinya nggak banyak didengar di umum gitu ya Pak. Apa sih nama mereknya itu Pak? Nama merek kami itu Cardiac Mart dan Parma. Wih, bagus tuh ya Pak. Maksudnya enak didengar, gampang juga. Ya. Nah, boleh tahu nggak Pak? Itu Cardiac itu dapat namanya dari mana Pak? Asal muasal namanya itu Pak? Ya, cardiac itu dari bahasa Latin jantung. Oh, itu tuh jantung Pak. Oke. Jadi memang terdengar awam ya, orang awam itu. Nah, kebetulan karena kita di bawah naungan rumah sakit, saya cari kata-kata yang match gitu, yang agak sedikit bisa dimengerti sama kekinian lah bahasanya Mas gitu Mas. Yes. Itu cardiac itu lebih jantung Mas. Oh, Pak pada saat menentukan nama Cardiac itu dimitikin dulu atau gimana Pak? Ada beberapa saya diskusi dengan pengurus lainnya, ada yang beberapa nama, cuma kok akhirnya kami putuskan nama ini yang lebih cocok gitu. Kayaknya sih dan lebih hoki menurut saya sih. Wih, lebih hoki. Iya benar-benar. Kalau ngomongin lebih hoki berarti kan banyak dong Pak customernya. Ya, koperasi sendiri itu anggotanya ada 1.300 orang Mas. 1.000? Wow, anggota koperasinya? Anggota koperasinya. Hanya di harapan rumah sakit ini? Keren. Belum karyawannya ada 2.000-an sekian. Banyak banget Pak. Pak berarti dari awal muncul beberapa nama, akhirnya si Cardiac ya Pak? Dan akhirnya masuk ke jiwa Bapak dong semuanya ya Pak? Iya. Desainnya juga aku lihat keren sih Pak, desain si logo mereknya. Iya. Ya sih itu kalau desain itu juga kita cari beberapa yang apa sih yang logo jantung yang bagus terus kita padankan karena ini ada minimarketnya kita campur ada keranjangnya juga terus ada seperti ada logo kalau Mas pernah dengar rekam jantung tahu Pak? Nah, itu heartbeat jadi kayak logo detak jantung kita. Pak, karena nama Bapak unik, otomatis pada saat dianalisa merek sama tim ahli kami memang udah resikonya rendah ya Pak. Artinya 90% kemungkinan dapat terdaftar. Dan terbukti Pak, Bapak sudah keluar sertifikatnya. Itu yang pertanyaan aku Pak, pada saat Bapak buat si merek ini, kenapa Bapak memilih Firbi Pak? Nah itu kayaknya seru tuh, bisa dijelasin nggak Pak untuk pemirsa kita di rumah? Soal dulu sempat saya tipikal walaupun saya termasuk angkatan jadul tapi saya nggak ketinggalan kalau untuk urusan medsos ya. Jadi saya searching tuh ini kok ada paten Firbi ya gitu Mas. Jadi saya putuskan di situ kalau untuk memutuskan memang saya sendiri. Oh Bapak sendiri? Saya koordinasikan dengan manajer dan pengurus lainnya. Karena saya pikir saya harus
mematenkan logo kami, bahwa tidak ada penggandaan dan sebagainya. Oke, berarti kalau gitu Bapak searching tuh ya Pak. Kan pasti kita GoPaten kan bagian dari Virbi ya Pak. Apa tuh Pak? Rekomendasi sama teman. Wih, keren. Saya setting itu ada rekomendasi teman. Pak coba, teman kan saya diinfokan. Teman kan saya nggak buru-buru percaya dong. Saya kepoin dulu. Oke. Nggak langsung percaya ya Pak. Saya kepoin dulu. Oke, ini kayaknya bagus nih. Review-nya bagus nih. Saya hapuskan. Dan akhirnya terbukti ya Pak? Ya, ternyata alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, kalau boleh tahu ya Pak, alasan apa yang Bapak akhirnya memilih kita ya Pak, Virbi sama si GoPaten ini dibanding dengan yang lainnya? Kan pasti ada dong Pak. Ya, saya kan atas rekomendasi teman dan dulu saya nggak percaya dong. Jadi saya lihat dulu ada beberapa teman-teman saya yang sudah pakai. Oh, I see. Apa yang teman-teman yang apoteker, apa yang ada bisnis-bisnis F&B, kemudian apotek gitu. Yes. Itu nama itu. Oke. Dan artinya kan reviewnya bagus. Yes. Oke, keren Pak. Pak, mau nanya lagi nih Pak. Setelah Bapak melakukan proses pendaftaran datang ke kami, apa yang Bapak rasakan dari pelayanan kita? Nah, kan pemirsa juga pengen tahu, Pak. Begitu pas Bapak kontak, ngubungin kita, tim-tim kita melayani Bapak gimana Pak pada saat prosesnya? Alhamdulillah responnya cepat ya. Oh ya? Cepat. Proses sangat cepat. Mereka teliti juga nggak sih Pak? Detail gitu ngasih penjelasannya? Mereka kan gini ya, detail, malah mereka banyak orang yang justru saya justru di situ kita melihat ketelitian dari seseorang atau institusi. Jadi dia nggak buru-buru langsung menerima, jadi dia pasti konfirmasi. Nah itu ketelitian namanya. Oke. Itu yang berarti saya langsung merespon, oke, dia nggak buru-buru. Oke Pak, ACC ini dia pasti banyak nanya dong konfirmasi. Yes. Itu yang saya oke. Baik. Nah Pak, aku tadi kan Bapak bilang daftarin untuk untuk apotek sama untuk minimarket ya Pak. Nah, kita ngomongin bisnis ya Pak. Aku sih lebih penasaran sebenarnya lebih ke bisnisnya apotek. Oke. Ya. Nah, kan Bapak enak nih, maksudnya di Rumah Sakit Gede Harapan kita, Bapak apoteknya di situ sendiri lagi ya kan Pak. Dan memang itu anggota Mas, kompetitor di rumah sakit ini. Iya. Oh, jangan disebutin kompetitor, kita fokus di Bapak aja ya. Nanti kompetitor ikut masuk, Pak. Oke. Tapi bagaimanapun juga, apotek Bapak di rumah sakit ini, ya mau nggak mau, udah langsung di marketnya gitu loh, Pak. Iya. Nah, si dokter pada saat ngereferensiin, langsung ke apotek Bapak atau enggak? Kan sekarang gini Pak, misalnya aku berobat nih Pak ke rumah sakit, lalu si dokter ketik-ketik, ambil aja di apotek kita misalnya gitu. Ini seperti itu atau sistemnya gimana Pak? Ya, salah satunya itu. Karena kan namanya itu kan rumah kardiak itu sekarang tuh udah kardiak farma, sorry maaf. Yes. Untuk apotek kardiak farma itu kita ini dinaungi sama manajemen. Rumah sakit, manajemen rumah sakit. Ya nggak boleh sakit, dokter-dokter kita juga. Nah, jadi meresepin obat-obat yang kosong, yang tidak ada di rumah sakit atau kekosongan itu pasti langsung ke kami. Ke kami. Tapi kayaknya kalau segede ini udah terkomputerize semua ya Pak? Iya. Jadi maksudnya si dokter ngetik di gini, terus terkonek ke apoteknya Bapak? Obatnya kosong kalau disiapkan. Wow, atau misalnya ini pasien ini nanti ada nggak stoknya, dia bisa lihat sendiri berarti Pak? Iya. Si dokter itu ngeliat stoknya sendiri, stok obatnya maksudnya dia metik satu. Iya. Yes. Oh ya kalau Pak, kan kadang-kadang kalau kita ngelihat seperti ini ya Pak, usaha Bapak nih Pak, kelihatannya gampang, bener nggak sih? Padahal kenyataannya gimana Pak? Segampang itu atau enggak Pak? Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu nih Pak. Ya, untuk apa ya, untuk membuka bisnis apotek itu ternyata memang butuh ini Mas, butuh analisa yang mulai dari lokasi, market itu sangat menentukan Mas. Oke. Karena walaupun tempat kita kecil Mas, apoteknya kecil tapi berada di lokasi yang premium. Yes. Sama marketnya jelas. Betul. Karena itu salah satu hal itu kalau yang paling penting di samping modal ya. Gitu. Jadi
lokasi kami berada di lingkungan rumah sakit dan memang kebetulan koneksi kami langsung sama sakit. Tapi pemirsa di rumah, meskipun Bapak bilang ini kecil, nggak sekecil yang dipikirin kok. Bagi kita gede kok, Pak. Bisa aja Bapak merendahnya nih. Nah, Pak, kan aku lihat nih pada saat si Bapak daftarin apotek, Bapak daftarin juga untuk persiapan merek franchise-nya. Berarti kedepannya akan Bapak franchisein? Iya. Wih, Kita keren. mau buka kerja farma di lokasi lain, Mas. Oke. Pak, kalau kita ngomongin apotek, apa sih yang paling susah, Pak? Yang di lapangannya, maksudnya di apoteknya sendiri itu, apa Pak? Apakah persediaan obatnya, kendala-kendalanya maksud saya, Pak? Mungkin bisa dijelasin, Pak, ke pemirsa di rumah. So far, kendala sih minim ya. Kendala yang tidak terlalu krusial tapi ada. Itu biasanya ketersediaan dari pemasok. Oh, oke. Apalagi obat-obat dari luar ya, Pak? Iya. Kalau yang lain sih tidak terlalu signifikan. Pada saat mereka kan stok okman otomatis ya, Pak? Ya. Ketika dia sudah mau habis, langsung ada apa kayak bukan peringatan ya, Pak? Diinfokan udah habis nih, atau memang ada nggak ada tetap di stok di apotek itu? Iya, apotek kami sudah menggunakan aplikasi yang sudah terbridging dengan vendor-vendor. Oke. Jadi begitu stokan kosong mereka malah reminder ke kami. Oh iya? Wah. Oke. Di samping kan ya Mas mungkin tahu sendiri lah, biasanya sih sales produk farmasi itu malah rutin datang kan melihat ini pergerakan transaksi di apotek itu juga terpantau. Sama sales mereka lebih paham. Oke. Pergerakan dari aktivitas apotek itu dia mereka paham. Oh, Pak, berarti kalau gitu untuk menjadi vendor apoteknya si Bapak nih, itu gampang atau susah, Pak? Mungkin ini Mas, kita bilang kita urusan sedikit, bukan apotek saya yang ngelola. Yes. Karena apotek Kardiak ini, Pak. Iya. Kardiak. Milik banyak orang sebetulnya. Saya mengelola sama pengurus. Selama ini sih karena kita dukungan dana itu ada, gitu. Kemudian disupport posisi-posisi tempatnya juga. Mungkin intuisi bisnis ya Mas ya. Ini tempatnya bagus, walaupun sewa sebetulnya Mas. Oh, meskipun ada di lingkungan sendiri, hitungannya tetap sewa ya, Pak? Bisnis. Keren. Kita bayar. Karena kan koperasi itu orientasi udah bisnis. Sorry, Pak, balik lagi ke pertanyaan. Misalnya aku pembuat obat baru nih ceritanya, pengen jadi vendor Bapak. Itu caranya sebenarnya susah atau harus ada pengetesan atau gimana, Pak? Obat itu kan kita lihat dulu pertama dari perizinan, pasti itu. Oh, oke. Perizinan, kemudian kita lihat dulu. Biasanya sih dari sales itu dia memberikan kayak semacam template. Oh, berarti kalau gitu ada opportunity untuk vendor lain yang pengen masukin obat ke Bapak ya? Tetap ada? Pasti ada. Atau dibatasin nggak sih, Pak? Untuk vendor-vendor ini? Misalnya Bapak ada spesifikasi harus dari pabriknya langsung, misalnya gitu. Atau gimana, Pak? Oh enggak, biasanya kita malah itu mencari vendor itu yang memang pergerakan obat itu yang fast moving. Oh, jadi nggak mengendap ya, Pak? Enggak, kita malah cari itu yang cepat masuk, cepat keluar. Ya, walaupun fast moving memang sering digunakan nih. Karena kita tuh ada menghandle tidak hanya rumah sakit kami, Mas. Kita di sini ada 3 rumah sakit besar. Oh, di lingkungan Harapan Jantung ini, Harapan Kita Jantung ada 3 rumah sakit? Ada 3 rumah sakit besar. Apa aja tuh, Pak? Rumah sakit anak dan bunda Harapan Kita. Oke. Kanker Darmatis. Kita yang handle, Mas. Wah, dan ini ada berapa gedung? Banyak banget, Pak. Kalau kekosongan di apotek, farmasi mereka, kami yang handle. Oh, oke. Di market kami itu lumayan. Kedepannya sebenarnya market untuk apotek itu gede nggak sih, Pak? Itu kan nih, apotek itu prospek bisnisnya bagus, asal tadi yang 3 hal mendasar tadi menurut saya.
Apa aja tuh Pak? Lokasi, Si marketnya jelas, marketnya jelas, sama modal. sama modal. Oke. Tapi yang makanya saya urutkan itu yang lokasi. Oke. Itu paling penting. Pak, sekarang kan di luar banyak banget ya Pak berdirinya apotek-apotek baru ya Pak. Dan sebenarnya ketika ada apotek baru yang mohon maaf nggak punya nama Pak, kan kita juga nggak tahu barangnya dari mana. Nah pertanyaan saya Pak, kita bisa nggak sih ngebedain mana yang itu obat bener-bener original, asli, atau yang bukan? Kan kadang-kadang suka ada oknum ya Pak, bener nggak sih? Ya sebetulnya di kemasan produk itu kan tidak jelas mas. Kalau mas Bobi kalau beli di order makanya kalau dilihat dulu merek produknya, kemudian ini informasi, kemudian expirednya dan sebagainya. Ya kondisi-kondisi itu konsumen harus teliti. Oh harus aware ya Pak. Harus aware. Jadi saran Bapak sebenarnya untuk beli obat yang harus ada brandnya gitu, mereknya. Satu beli obat, misalnya kita beli obat yang memang di apotek bagusnya sih. Di apotek itu kan dia biasanya ready apoteker. Oke. Oh setiap apotek itu memang harus ada apoteker ya Pak? Oke. Karena ada apoteker penanggung jawab. Karena salah satu perizinan apotek itu harus ada apoteker penanggung jawab. Oh. Nah, di kami itu apoteker standby. Saya nggak tahu kalau apotek lain ya. Oh iya. Itu kelebihan kami. Kami apoteker kami standby. Jadi apabila pasien atau konsumen membutuhkan menanyakan terkait produk obat, apoteker kami langsung menjawab. Berapa lama perusahaan si apotek ini berdiri Pak? 2024 pertengahan kalau nggak salah. Awal. Dari 2024 sekarang dan kedepannya, ya kalau aku sih lihat dari cara penanganan tadi kan aku sempat lihat ke tempatnya Bapak ya Pak, apotek yang di sini. Boleh nanti mau lihat? Yes, tadi juga udah Pak. Sudah. Iya. Lagi lah ya Mas. Siap. Nah itu memang dari officernya juga sangat profesional, ngadepin perlu obat apa gitu. Sebenarnya mereka itu Bapak training dulu berarti ya Pak? Iya, memang kebetulan salah satu pengurus kami itu namanya Mbak Devi itu apoteker. Jadi beliau itu apoteker di rumah sakit kami juga, rumah sakit jantung. Gitu. Jadi jadi kita inilah anggota kami itu, pengurus kami itu memang kompatibel di bidangnya. Oke. Jadi memang lebih paham gitu loh, paham nanti kan buka apotek itu harus begini, kita harus ada layanan ini seperti itu. Pak mau tanya deh Pak, untuk apotek Bapak sendiri kan sekarang ada obat itu bisa dibeli dengan asuransi ya Pak? Sudah tercover maksudnya? Atau Bapak gitu? BPJS. Kalau yang swasta Pak? Swasta belum akan. Oh akan. Oke, nah sekarang kita ngomongin BPJS nih Pak. Kadang-kadang ya Bapak tahu sendiri ya BPJS gimana ya Pak? Itu Bapak support mereka juga Pak? Support, ini masuk pengantaran, malah pasien-pasien BPJS itu tapi bayar untuk pengantaran dari mereka ya. Tapi kalau jasa antar tapi nggak mahal, seperti kita ngirim pakai makanan itu kan nggak terlalu mahal. Jadi pasien-pasien BPJS itu kalau di rumah sakit kami mas, itu dia nggak nunggu lama-lama. Oh ya? Dia pulang nanti diantar melalui kantor Parma. Kasih itu. Nah itu mungkin kelebihannya ya Pak? Salah satu. Jadi maksudnya nggak usah kan kadang-kadang mohon maaf ya Pak, udah lagi sakit-sakit disuruh nunggu kan kasihan juga ya Pak. Apalagi kalau dia penyakit kritis ya Pak. Mas. Wah. Jadi kita punya layanan itu. Keren Pak. Oke, sekarang kita salah satu unit bisnisnya lagi yang Bapak daftarin adalah Cardiac Mart. Nah ini juga gimana tuh Pak prosesnya Pak? Kalau aku lihat tempatnya bagus ya Pak, kayak minimarket yang terkenal itu Pak. Nah bisa cerita sedikit Pak mengenai minimarket Bapak yang udah didaftarin Pak? Mart itu justru dia lebih kakaknya dari apotek. Oh jadi Mart dulu baru apotek? Mart dulu baru apotek. Oke silakan cerita Pak. Gimana Pak? Memang kita maunya tampil di kompetitor Mart tuh di depan tenan kami itu. Nama besar, itu nggak gentar. Dari desainnya aja Mas lihat gitu. Yes, keren banget desainnya. Orang nggak nyangka bahwa itu punya koperasi. Iya benar sih Pak. Itu nggak nyangka punya koperasi. Yang paling kita punya tenan besar. Betul Pak. Tadi pas saya lihat Pak, begitu pas saya jalan nih kayaknya kalau orang yang nggak tahu di bawah naungan asing bahkan tadinya saya pikir Pak, ternyata punya sini sendiri. Nah bisa cerita Pak?
Nah itu kan kalau tadi kardiak itu jantung, si marknya juga sama, terinspirasi dari si jantung itu. Sama. Jadi kita itu dari simbol logo kita itu kan detak jantung masuk. Yes. Nah, si Park dan Parma ini menjaga ritme detak jantung itu agar stabil terus. Oke, Nah, gitu. Pasar-pasar kami di Kardiak Park itu tadi mas segmen kami tadi yang bisa sebutkan tuh dari 1.300 itu udah pasti tuh. Yes, betul. Belum yang keluarga pasien, pegawai-pegawai yang belum menjadi anggota koperasi, itu banyak banget gitu. Berarti Bapak bangun si usaha Mart dan si apotek ini dari nol banget ya Pak? Wah, nah ini nih Pak yang kita suka. Bisnis koperasi kami. Wah keren. Kalau si Kardiak Mart itu berarti dia dari tahun berapa Pak? 2023. September 2023. Pak, pada saat Bapak menjalani 2 unit bisnis ini, itu gimana Pak? Maksudnya apa yang menjadi concern Bapak? Kan kadang-kadang gini ya Pak, kita kadang-kadang dipilihkan nih harus yang mana dulu nih? Atau Bapak fokus di dua-duanya? Dua-duanya. Kita fokus dua-duanya karena dua-duanya ini salah satu kebutuhan, menurut saya ini kebutuhan yang ini ya, kebutuhan primer dua-duanya. Yes. Karena saling kayak Kardiak Mart dan Parma itu satu kebutuhan yang memang sekarang tidak bisa dipisahkan. Pak, dari tadi kita ngomong yang bagus-bagusnya aja nih Pak. Sebenarnya pada saat Bapak menjalankan usaha 2 unit bisnis ini pernah mengalami kendala paling titik terendahnya nggak sih? Titik terendah pasti ada lah. Maksudnya titik terendah itu awal-awal mas. Nah bisa cerita Pak? Awal-awal saja kita biasanya kan pada saat merintis satu usaha apapun itu kita biasanya namanya kita kan tidak memang dari nol, kami tidak menggait franchise, jadi memang kita kelola sendiri. Yes. Sebetulnya awalnya sih saya berpikiran udahlah kita gait deh franchise terkenal, jadi kita tinggal terima manfaat. Ternyata dari anggota, dari manajemen, aduh mbak, kamu harus di challenge, kami di challenge. Di challenge. Sendiri dong. Iya. Sendiri dong. Oke. Jadi awal-awal itu mas, kami benar-benar buta ya, kita belajar lah. Yes. Belajar dari teman-teman yang sudah pernah settle di usaha ini. Jadi awalnya Pak, kesusahannya mungkin pada saat order barang kosong kayak gitu ya Pak? Iya. Yang susahnya Pak, kita pengen tahu nih Pak, karena kan sekarang nih Pak, ngelihat Bapak tuh udah enak. Nah aku pengen lihat, atau pemirsa di rumah kadang pengen lihat dulu dia tuh susahnya gimana sih? Gitu. Apa susah uang, apa susah ternyata distribusi, pemasukan, atau gimana Pak? Atau mungkin turun dari atas Pak, dana dari atas susah. Lebih ke ini kita, lebih ke apa ya, menjaga produk. Karena biasanya itu awal-awal itu tuh orang kita rame, kayak kita pertama opening itu tuh rame. Kemudian sempat kita mengalami penurunan, ternyata evaluasi tuh produk kita yang bermasalah gitu. Omsetnya turun Pak? Omset sempat turun karena Terus, salah satu produk di minimarket kami itu kan kami memberdayakan produk-produk UMKM. Oke. Kami itu belum terlalu teliti terkait quality control dan sebagainya. Ternyata berjalannya waktu, begitu ada produk masuk, kita suka ketat quality control walaupun produk UMKM dari teman-teman anggota koperasi sendiri. Sering perjalanan waktu berarti si teman-teman ini nggak bisa semesta-mesta karena itu dia masuk ya Pak? Iya, seleksi ketat. Akhirnya tadi Bapak bilang mengalami kendala, akhirnya bangkit ya Pak? Ya, akhirnya karena kita terima masukan dari customer, oh ini unik nih, ini market yang unik, mengedepankan UMKM, produk UMKM, memang kita berbeda banget dengan saing-saing di depan kita itu. Itu kemenangannya kita masuk. Berarti sampai sekarang meskipun dia UMKM tetap diterima, yang penting quality control. Nah Pak, kalau balik lagi ke apotek, ketika tadi kan Bapak pengennya fast moving ya Pak? Ya. Nah tiba-tiba ada obat yang misalnya 1 atau 2 biji yang dia nggak fast moving, lama banget. Bapak langsung dikeluarin atau gimana Pak? Oh enggak. Biasanya itu kita tuh vendor-vendor kita itu bisa retur.
Oh, dibalikin. Jadi, Pak, berarti Bapak ada lead time-nya ya Pak? Waktunya nih, misalnya obat udah tinggal setengah, sales pada datang order gitu ya Pak? Ada lead time seperti itu Pak? ada. Jadi mereka juga mantau mas perkembangan obat saya ini kok nggak bergerak ya, biasanya mereka datang sendiri. Dan itu memudahkan kami malah. Oh, Pak, sebenarnya secara nggak langsung. Awalnya waktu masuk menjadi spesialis kita yang ini sendiri. Tapi berjalannya waktu otomatis itu datang sendiri. Datang sendiri. Nah, boleh dibilang ya Pak, sekarang Bapak udah enak ya Pak? Maksudnya tinggal menjalankan si operation, obat-obat tinggal langsung pada datang ya Pak? Mungkin mereka juga presentasi ke Bapaknya ada yang baru nih, gitu ya. Sekarang malah datang sendiri. Produk-produk sales itu malah farmasi itu datang sendiri ke kami. Wah, keren. Berjalannya waktu ya. Pak, ini kan Bapak rumah sakit spesialis jantung ya Pak? Berarti obat-obat keras itu udah pasti ada atau enggak tuh Pak? Kita menyediakan. Oh. Menyediakan karena biasanya ada permintaan dari kekosongan ketiga rumah sakit besar yang saya sebutkan di awal tadi. Itu kita ada siap untuk obat yang dibutuhkan. Kita juga membackup kekosongan obat di tiga rumah sakit besar ini. Mungkin Bapak bisa kasih tips Kak? Mungkin ada orang di luar sana Pak, di luar kota yang pengen mendirikan apotek Pak, gitu. Nah, mungkin bisa kasih tips Pak ke pemirsa di rumah? Ya, tipsnya itu yang tadi saya sebutkan di awal mas, tiga hal untuk usaha apapun ya, tidak hanya apotek. Pertama survei lokasi, itu sangat penting. Survei lokasi, kemudian segmen pasar, market harus jelas dulu. Untuk tidak menjual toh, Betul. harus jelas marketnya. Kemudian modal pasti itu. Modal sama kita sumber daya SDM yang kita pilih sama menjaga quality control. Berarti kalau gitu yang minimarket mah sama aja ya Pak? Sama aja. Baik Pak, ini aku seneng banget, terima kasih. Sebenarnya pertanyaan masih banyak Pak, cuma kalau aku tanyain mungkin sampai malam. Apalagi ketemu Bapak nih susah banget pemirsa. Jadwalnya Bapak padat banget, tapi terima kasih banget sudah menyempatkan diri ya Pak, meluangkan waktunya buat kita. Nah pemirsa, terima kasih banget sudah menyaksikan Firbi TV. Sampai ketemu lagi di Firbi TV selanjutnya.